Oke, saya cari akal dulu ya. Saya memang pengkritik kekuasaan itu, bukan pengkritik negara. Pak Harto jelas, saya bawa mahasiswa saya buat demo 98 di Semanggi itu. Waktu itu Brimob kejar kita, saya masuk ke parkiran Atmajaya, lantai dasar itu, terus kita lompat kena peluru karet. Ada saya, ada Khatib Basri yang bekas Menteri Keuangan, sama-sama dosen, dia di FEUI, saya di Filsafat. Ada Syahrir, Dr. Syahrir juga dosen FEUI, ada Jimmy Syahaan, dosen di UNAS itu. Jadi kita berempat ke situ dan kita bawa mahasiswa kita lompat ke belakang. Kita pikir itu Hotel Aston sekarang itu ada ngisi aspal, ternyata udah gorong-gorong, gorong-gorong zaman dulu ya, bukan sekarang. Jadi kita masuk ke situ bus saya. Jadi saya mengkritik Soeharto, lalu Soeharto diganti oleh Habibie juga itu satu paket lah, oleh Gus Dur kan. Gus Dur itu teman saya, teman diskusi, teman bercanda segala macam. Satu waktu Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur. Saya bicara ke publik, turunkan Gus Dur, karena belum apa-apa udah ketemu dengan Tommy Soeharto. Pada waktu itu orang masih anggap jejak Orde Baru masih ada. Ya mungkin kita nggak tahu apa, tapi kita cuman eksplisit aja kenapa ketemu dengan Tommy Soeharto yang sekarang bikin partai yang kemudian ikut dalam demokrasi. Ya udah, Tommy Soeharto udah sekarang dia ikut dalam demokrasi. Jadi saya kritik Gus Dur itu, lalu Gus Dur diganti oleh Mega. Saya nggak kritik Ibu Mega tuh, karena saya nggak tahu saya mau kritik apa pada Ibu Mega tuh. Saya nggak ngerti kebijakannya tuh. Saya hanya mengkritik kebijakannya siapa. Okay. Ibu Mega diganti oleh SBY itu. SBY itu teman diskusi saya sekarang. Lalu orang bilang, kenapa lu pro SBY? Ya sekarang dia bukan penguasa lagi, ngapain gua musuhin SBY? Saya berteman baik. Diskusi, begitu ada buku baru, Pak SBY itu begitu ada buku baru tentang global politics, dia pasti undang saya, kita diskusi itu. Sekarang, dulu saya kritik waktu SBY jadi presiden itu. Saya kasih pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki hanya untuk menghajar SBY itu. Itu Pak Kapitra. SBY diganti oleh Jokowi. Periode pertama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi, terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa itu, di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP, Megawati Institute itu, tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung tuh. Saya nggak musuh negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Jadi kalau Saudara Kapitra menganggap saya nggak konsisten atau potensial nggak konsisten, sehingga nama saya dari Rocky Gerung bisa jadi Rocky Garung, itu nggak mungkin terjadi. Ya. Saya terusin dulu, Jadi saya ingin lihat, uji di mana kelurusan pikiran Saudara Kapitra. Dari Kapitra Ampera, Ampera artinya amanat penitaran rakyat. Sekarang jadi Kapitra amanat pemerintah, Ampera juga. Ringkasannya. Saya nggak bilang dari Kapitra Ampera jadi Kapitra Ampla atau Kapitra Amplop, enggak. Jadi itu soalnya tuh. Sekarang kita bicara tentang masa depan, karena itu kritik harus terus diucapkan demi masa depan, supaya tercegahlah doktrin yang sangat mungkin berlaku sekarang yang disebut oleh Raja Louis XV, après moi les déluges. Setelah saya akan ada kekacauan. Karena saya lihat Presiden Jokowi, kalaupun dia tidak terpilih lagi, dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu, dia akan meninggalkan deluge, beban. Bahasa Perancis, après moi les déluges. Mana si Neno yang mengerti bahasa Perancis itu. Dia akan meninggalkan deluge, beban pada presiden berikutnya. Beban 10.000 triliun, beban keretakan bangsa, beban KPK yang buruk, beban ekonomi yang nggak tumbuh, beban macam-macam. Iya, itu saya sudah sebut tadi. Apalagi itu indeks demokrasi yang buruk, oligarki macam-macam itu, tax ratio yang tinggal 8%.
Jangan-jangan begitu presiden baru terpilih di 2004, seminggu kemudian dia jatuh juga karena nggak mampu memegang après moi la delus yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Saya ingin mengatakan bahwa Rocky tetaplah menjadi batu karena dia tidak pernah berubah. Karena dia pernah mengatakan kalau tidak ada perubahan itu adalah batu. Saya tidak tahu, mungkin Rocky menjadi cadas lebih kuat dari batu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ada sikap-sikap demokrasi yang selalu emang kita tidak harus berubah. Nah, pilihan politik saya diajarkan oleh Hanis. Tadinya dia mendukung Jokowi terus pindah ke Prabowo, kan biasa saja pilihan-pilihan politik. Karena Rocky adalah seorang dosen, dia bicara pada panduan buku yang dia bikin sendiri. Tapi saya berada pada panduan realitas, karena itu realitas politik. Karena tidak semua bisa diperjuangkan ya di luar kekuasaan, atau tidak semua yang bisa kita sampaikan aspirasi maupun kepentingan-kepentingan politik apabila kita telah membatu dalam pilihan-pilihan politik. Karena ini adalah pilihan politik menjadi pandangan berbeda dari pandangan orang yang selalu mengkoreksi atau mengkritik politik, atau sekaligus mencoba melakukan pendekatan kekuasaan dengan cara mengkoreksi kekuasaan. Itu semua pilihan. Ya. Pilihan saya adalah tentu tergantung dengan niat saya. Pilihan saya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara realitas politik dan imajinasi politik yang selalu disampaikan di luar wacana politik, di luar medan politik sendiri. Tentu itu menjadi pilihan kita semua, termasuk pilihan Rocky. Nah, kalau saya katakan Rocky itu berubah, ya, tentu dia tidak lagi menjadi Rocky yang konsisten dan buku panduannya, tentu kan berubah lagi. Nah, karena dia bukan masuk dalam pilihan-pilihan politik, dia adalah orang yang mengkoreksi kekuasaan. Tapi bagi kita itu pilihan manusia. Saya tentu tidak bisa juga mengiring Rocky untuk masuk PDI karena itu bukan pilihan dia. Terima kasih. Oke. Ya.